ready to bound to Christ? Sudah siap untuk terikat kepada Yesus? Atau sudahkah engkau terikat kepada Yesus? Sudah? Haleluya, amin, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali ya kalau kita diajar terus setiap hari. Ya, setiap hari saudara mengalami pengajaran dari Tuhan. Amin. Kalau saya setiap hari dapat pelajaran dari Tuhan. Kalau saya setiap hari dapat pelajaran dari Tuhan. Ya, biarlah segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita, saudara harus menganggapnya itu sebagai pelajaran dari Tuhan untuk kita. Ya, jangan menganggap itu sebagai aduh beban, aduh kritik, aduh ini ada yang tidak suka sama saya. Tidak. Tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan pengajaran daripada Tuhan. Amin. Ketika hari Rabu kemarin saya di dalam Bible study, ya, kita membahas di dalam preparation for the bride, ya. Pada saat itu kita sudah membaca dari Keluaran, ya. Nah, oleh karena itu saya sampaikan tadi kepada grup di kelas Bible study, jangan lewatkan hari ini, karena ini merupakan suatu tambahan yang nantinya buat saudara semua yang ikut di Bible study. Ya. Di dalam Keluaran 13, ya, di dalam Keluaran 13 kita mau membacanya terlebih dahulu. Ya. Ayat yang pertama hingga ayat yang kedua terlebih dahulu. Keluaran 13 ayat yang pertama hingga kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Ya. Pada saat itu Tuhan mengajarkan kepada umat Israel yang telah sekian ratus tahun, 430 tahun masuk di dalam perbudakan di Mesir, yang mereka tidak memiliki peraturan lagi, peraturan dari firman Tuhan, peraturan dari Tuhan, mereka sudah tidak memilikinya lagi. Hidup mereka hanya pagi kerja, siang kerja, malam kerja, karena mereka sebagai budak. Sekalipun dalam kehidupan mereka terjamin menurut mereka, tetapi itu belum mencukupi segala kebutuhan mereka. Ya. Mungkin secara fisik, makanan, minuman mereka ada, tetapi tidak berlebihan. Namanya budak, tidak mungkin mendapatkan makanan yang mewah seperti orang Mesir pada saat itu, karena mereka budak, diperkerjakan sedemikian rupa. Tetapi terjamin memang pagi, siang, malam mungkin ada, tetapi bukan makanan yang berlebihan yang mewah. Dan besoknya lagi mereka harus bekerja lagi. Nah, setelah 430 tahun kehidupan mereka di Mesir, mereka sudah menjadi mental budak. Mereka tidak memiliki peraturan itu selain daripada peraturan bangsa Mesir, peraturan daripada Fir'aun. Jadi mereka tidak tahu mana yang penting, mana yang terutama, mana yang harus dikhususkan, mana harus dikuduskan. Mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu kerja, 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 kerja. Kalau nggak kerja dicambuk, kalau nggak kerja dikurangi makannya, kerja, kerja. Nah, itulah mental budak. Lalu setelah Tuhan membawa keluar bangsa ini, bangsa Israel dibawa keluar, ya, dengan perjalanan. Ya, saya tidak perlu menceritakan itu. Tetapi pada saat setelah keluar, ada suatu ketetapan, ada suatu perintah. Nah, mulailah mereka diberikan suatu perintah, ketetapan, harus mengikuti perintahnya Tuhan. Bukan Fir'aun lagi yang harus mereka ikuti, bukan peraturan Fir'aun lagi yang harus mereka ikuti, tetapi peraturan daripada Tuhan Yesus Kristus, peraturan dari Tuhan Allah Bapa yang harus mereka ikuti. Yaitu diminta oleh Tuhan bahwa kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Ya.
sebelum mereka pergi dari Mesir, itulah yang terakhir adalah matinya anak sulung bagi orang Mesir. Tuhan membinasakan semua anak sulung di Mesir, manusia dan binatang, tetapi tidak di orang Israel, tidak dijamah sedikit pun. Tetapi orang Mesir dibinasakan semuanya, baik itu binatang, baik itu manusia. Tapi kemudian Tuhan sudah bawa keluar, tetap Tuhan meminta untuk menjadi terikat dengan Dia. Harus ada firstborn, ada anak sulung yang dikhususkan. Nah, itu adalah ikatan. Dan Tuhan menunjukkan, mengatakan kepada bangsa Israel, kalau aku sudah memutuskan ikatanmu dengan bangsa Mesir, ketika aku membinasakan anak sulung dari setiap orang Mesir, itu aku memutuskan hubunganmu dengan mereka. Tetapi sekarang aku akan mengadakan hubunganmu dengan aku lagi. Kau sudah bukan menjadi budaknya orang Mesir, sekarang kau menjadi hambaku, umatku. Yang harus kau berikan sekarang adalah anak sulungmu dari setiap orang Israel, manusia juga binatang. Apakah dikorbankan? Apakah disembelih? Tidak. Kalau binatang, ya harus diminta disembelih. Tetapi anak manusia, anak-anak daripada orang Israel, tidak dikorbankan, tidak disembelih, tapi harus ditebus, harus diredeem, ditebus. Kembali Tuhan mau menunjukkan, aku telah menebus kamu dari budak Mesir, dari budak dosa. Nah, sekarang khususkan anak sulung. Ini penting sebagai bound to Christ. Kalau kita mau terikat kepada Yesus, Tuhan meminta yang terutama, yang sulung di dalam kehidupanmu. Tetap itu menjadi suatu bound, ikatan. Kenapa harus yang sulung? Karena itu yang terutama. Ketika engkau melahirkan anak yang pertama, wah, pada saat engkau minta, gak dapat anak semuanya, kemudian berdoa, kemudian engkau akhirnya mendapatkan anak sulung, bagaimana hatimu? Bahagia luar biasa. Sampai semuanya kau curahkan kepada anak sulungmu itu. Diberikan segalanya, semuanya. Ya. Nah, itu anak sulung. Yang seperti itu yang Tuhan mau. Ketika kamu mencurahkan segalanya, itu anak sulung. Nah, itu anak sulung khususkan buat aku. Hatimu yang sulung itu berikan kepadaku. Itu merupakan ikatan, bound to Christ. Jadi penting saudara buah sulung. Penting sekali mengkuduskan yang terutama. Yang pertama itu penting sekali. Coba kita buka di dalam ayat yang ke-11 hingga 12. Coba saya mau dari ayat 8 aja dulu, maaf. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ya. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Firstborn, first fruit, buah sulung, anak sulung itu miliknya Tuhan.
Dan itu merupakan bound, ikatan yang tidak bisa terlepaskan. Seperti ikatan dari Bapa dengan anak sulungnya, yaitu Yesus Kristus. Ikatannya begitu kuat, tidak terpisahkan, sekalipun dengan maut sekalipun tidak bisa dipisahkan. Nah, itu yang mau Tuhan minta dari saudara. Dari bangsa Israel ini harus diminta. Diminta yang terutama, buah sulung. Ini penting saudara. Jadi jangan pikir kalau kita memberikan buah sulung itu gak penting. Terus itu bicara uang lagi. Bukan masalah uang. Tapi first fruit, firstborn itu penting. Dari tahun ke tahun, setiap tahun harus ada buah sulung. Saudara ingat cerita tentang Kain dan Habel. Pada saat Habel mempersembahkan korban, dia mempersembahkannya dari yang sulung, yang the best. Bahkan lemak-lemaknya yang terutama dia persembahkan kepada Tuhan. Pada waktu yang sama, Kain juga mempersembahkan korban, tetapi dari sebagian hasil yang dia miliki. Dan Tuhan lebih berkenan kepada Habel. Karena apa? Habel mempersembahkan seluruhnya, termasuk hatinya. Ketika dia menerima hasil pertama, tentu berbahagia, tentu bersuka cita. Nah, itu dia serahkan bukan hanya hasilnya saja, tetapi hatinya dia serahkan kepada dia. Setiap kali saudara memberikan buah sulung, persembahan sulung, itu engkau mempersembahkan yang pertama yang kau terima dari Tuhan. Tetapi juga termasuk hatimu kau berikan kepadanya. Penting sekali. Tuhan selalu meminta yang terutama. Yang terutama. Selain buah sulung, perpuluhan. Saudara, itu termasuk daripada bound. Kita buka di dalam Maliaki. Tentunya saudara sudah hafal banget ya pasal ini ya. Apalagi hamba Tuhan hafal ya. Dan sering anggap enteng atau nggak perlu ini berbicara tentang apa. Tapi ini apa yang Tuhan katakan? Penting. Maliaki 3 ayat 6. Mulai dari ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di ladang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, kalau engkau tidak memberikan buah sulung, perpuluhan, firman Tuhan berkata engkau sudah kena kutuk. Jadi jangan anggap enteng. Emang kalau nggak kasih perpuluhan masuk neraka? Baca firman Tuhan ini. Saudara mau coba silakan. Tapi sebelum saudara mencoba, saudara sudah kena kutuk terlebih dahulu. Terserah saudara mau hidup dalam kutuk atau mau hidup dalam berkat kasih karunia Tuhan. Tetapi itu merupakan bound, ikatan. Kalau engkau mau mengasihi Yesus tadi kan, deeper in love with you,
deeper in love with you. Kita mau mengasihi Tuhan lebih dalam, tetapi kita tidak mau memberikan yang terutama, yang sulung. Baik itu hasilmu maupun hatimu yang terutama, yang sulung. Banyak orang mau melayani Tuhan, tetapi bicara menyerahkan buah sulung dan perpuluhan, mereka tidak mau. Lalu mana yang benar nih? Menipu Tuhan dong kalau begitu. Firman Tuhan yang mengatakan loh ya, bukan saya. Saudara baca sendiri. Jadi kalau ketika saudara ditanya tentang masalah perpuluhan dan buah sulung, saudara katakan yang sebenarnya firman Tuhan di sini. Ajar setiap orang yang tidak mengerti tentang perpuluhan dan persembahan buah sulung. Ya. Kalau mereka mau terikat dengan Tuhan, kalau mereka mau melayani Tuhan, harus terikat dengan Tuhan. Tanpa bound to Christ, sia-sialah segala pelayananmu. Mau jadi pendeta yang hebat, mau jadi gembala yang luar biasa, pemain musik yang hebat, WL singer yang luar biasa, segala sesuatu, tetapi kalau engkau tidak bound to Christ, it's nothing, tidak ada gunanya. Nah, untuk bound to Christ, syaratnya adalah kuduskanlah, khususkanlah setiap buah sulung, setiap anak sulung. Ya, ini permintaan Tuhan. Ya. Kenapa dia harus meminta yang seperti itu? Di Roma 11 kita buka ayat 16. Roma 11 ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Jadi dia, Tuhan, mengendaki kekudusan di dalam seluruh kehidupan saudara. Ya. Dengan dimintanya yang pertama, buah sulung, itu berarti Tuhan mau menguduskan seluruh kehidupanmu. Selama-lamanya, seluruhnya itu mau dikuduskan. Setiap tahun harus ada lagi ibadah firstborn ini. Ibadah buah sulung harus ada setiap tahun. Itu Tuhan mau menguduskan the rest, menguduskan sisa-sisa kehidupanmu. Penting sekali. Jadi bukan masalah di uang, masalah di harta, ya. Tetapi masalah di hati. Dan kita nggak bisa berkata bahwa hatiku untuk Tuhan, hatiku segala-galanya buat Tuhan, tapi kantongnya tidak bisa. Hatiku untuk Tuhan, segala-galanya untuk Tuhan, tapi dompetnya isinya nggak bisa. Bohong, itu menipu Tuhan. Dan orang yang melakukan hal demikian, dia berada di dua sisi, dan lama-lama dia akan jatuh. Matius 6 ayat 19 berkata, Matius 6 ayat 19 berkata, barang siapa, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Jadi ketika dia mau meminta kepada umatnya bangsa Israel dan kepada saudara kita semua yang sudah tercangkok, kita ini cabang liar, saudara. Tadi di Roma 11 itu berkata kita ini cabang liar. Kita ini diputuskan dari pohon zaitun liar dan dicangkokkan di pohon zaitun yang asli. Supaya apa? Ikut masuk dalam kekudusannya.
Jadi apa peraturan yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, itu adalah peraturan untuk kita. Karena kita ini dicangkokkan. Jadi tidak bisa berkata bahwa sekarang tidak perlu hukum Taurat. Itu salah. Sekarang kitab perjanjian baru saja, perjanjian lama tidak perlu. Tidak bisa. Perjanjian baru ada karena ada perjanjian lama. Dan kita ada karena ada pokok buah zaitun yang lama, yang asli. Kita dari yang liar dicangkokkan. Jadi kita gak bisa sombong. Penting sekali di dalam kehidupan kita ini kita tahu peraturan-peraturan di perjanjian lama. Hukum Taurat harus tetap. Karena itu miliknya Tuhan. Dan ketika Tuhan berikan, kuduskanlah anak sulung yang terutama, yang pertama untuk aku. Itu Tuhan mau menjaga saudara supaya saudara tidak mengabdi kepada Mammon. Supaya saudara tidak berada di dua perahu. Jadi Tuhan meminta semua yang terutama punyaku. Supaya kita dihindarkan oleh Tuhan. Dikhususkan, dikuduskan. Supaya tidak jadi miliknya Mammon. Mammon adalah iblis. Yaitu tentang segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Dengan kekayaan, fame, terkenal, uang, status. Semua itu adalah Mammon. Nah itu diminta. Kalau kamu bisa sukses, kamu bisa bekerja sukses, Tuhan minta yang hasil yang pertama. Buah sulung. Kenapa? Supaya menjaga kamu tidak jatuh kepada Mammon. Tujuannya di situ bukan uangnya, tapi hatimu. Itu yang ingin diminta oleh Tuhan. Dia mau menjaga hatimu, bukan uangmu. Karena uangmu pun juga berasal dari Tuhan. Yang dia inginnya apa? Hatimu. Hati ini yang terpenting, yang diinginnya. Lalu ada juga yang berkata, itu kan perjanjian lama, perjanjian baru nggak ada. Coba kita buka di dalam Lukas. Lukas 2. Ayat 21. Saya baca dari sini. Lukas 2 ayat 3 sampai 5. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibandingkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya lanjut ke ayat yang ke-21. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Yesus ketika lahir sebagai anak sulung, ia juga dipersembahkan, dikhususkan oleh ibu dan ayahnya, yaitu Maria dan Yusuf.
Yesus juga melakukan setiap firman hukum Taurat. Karena dia anak sulung, dia harus dikhususkan. Bukan dipersembahkan dulu, belum. Tapi dia ditebus. Ibunya Maria, ibu yang mengandungnya, dan Yusuf tidak berhak mengkorbankan Yesus. Tapi dia harus menyerahkannya saja kepada Tuhan. Tuhan ini siapa? Bapaknya. Dengan apa? Dengan membawa korban, artinya menebus, yaitu dengan dia korban yang sudah ditentukan, yaitu burung tekukur dan 2 ekor burung merpati. Ini persyaratan pada saat itu untuk menebus anak sulung yang tadi kita baca di Keluaran 13. Ya. Itu Yesus waktu masih berusia berapa? 8 hari. Sudah diserahkan kepada Tuhan. Tuhan diserahkan kepada Tuhan Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus tetap menjadi firstborn, anak sulung. Bagi Allah Bapa, Yesus tetap anak sulung. Bagi setiap manusia, Yesus adalah anak sulung. Dan ini harus dikhususkan, diberikan. Supaya apa? Yesus kembali memiliki ikatan itu kepada Bapanya di surga. Supaya Yesus memiliki kembali ikatan. Karena dia melakukan, semuanya diserahkan, dikhususkan. Kalau Yesus tidak diserahkan pada saat ini umur 8 tahun, pada saat itu saya percaya, bukan saja Maria dan Yusuf mengerti hukum Taurat, tetapi atas perintah dari Tuhan pada saat itu, mereka membawa Yesus ke bait Allah untuk diserahkan. Kalau pada saat itu mereka tidak melakukannya untuk dibawa Yesus di bait Allah untuk diserahkan kepada Allah Bapa, maka tidak ada bound. Semuanya itu harus seperti dari yang pertama Tuhan Allah Bapa yang desain. Karena Yesus pada saat itu lahir dari manusia. Yes, ia adalah Roh Kudus. Tetapi dari kandungan seorang perempuan. Memang perempuan itu bukan perempuan yang suci, tapi perempuan yang belum berhubungan dengan seorang pria. Tapi Maria bukan perempuan yang suci, karena dia masih terhisap dengan dosa. Oleh karena itulah Yesus yang keluar dari kandungan Maria tetap harus mengikuti prosedur tentang khusus, dikuduskan, diseparate, dipisahkan, dibawa ke bait Allah untuk dikuduskan. Harus tetap, supaya sampai pada waktunya Bapaknya yang di surga sekarang yang menyuruhnya, yang menyerahkan dia, dikorbankan. Hanya Bapaknya saja yang bisa mengorbankan anak sulung. Maria bukan memiliki hak untuk mengorbankan Yesus. Maria harus membawa dia ke bait Allah. Tapi Bapaknya yang memiliki hak untuk mengorbankan anaknya yang sulung. Ketika Bapaknya melihat Yesus mati di kayu salib, yang nanti sebentar lagi kita akan merayakannya, tanggal 7 April. Di sini ada ibadah Jumat Agung. Saudara bisa hadir di sini. Dan juga nanti tanggal 9-nya kita ada ibadah Paskah di sini. Pada saat itu kita mungkin mengingat, tapi peristiwa ini memang sudah sering kali kita rayakan. Tapi in that moment, pada saat itu, pada waktu itu, Bapak ini juga memiliki suatu perasaan berat sekali ketika dia menyerahkan anak sulungnya. Sama ketika engkau juga menyerahkan apa yang terutama yang sulung dalam hatimu, dalam kehidupanmu, itu berat sekali. Hasil pertama dari pekerjaanmu kau berikan semuanya berat sekali. Anak sulung harus ditebus, berat sekali. Yang terutama harus diserahkan kepada Tuhan, dikuduskan, berat sekali. Bapak pun demikian. Dia berat sekali waktu dia harus melihat anaknya harus mati, dikorbankan di kayu salib. Anak yang tidak berdosa, anaknya yang dia kasih, anaknya yang kepadanya dia berkenan, harus mati. Itu berat, sama seperti engkau bapak-bapak di sini. Kalau engkau memiliki suatu keberatan terhadap anak sulungmu,
Kalau engkau memiliki suatu keberatan terhadap apa yang sulung dalam hatimu, sama perasaannya dengan Bapa di surga. Namun Bapa yang di surga lebih mengutamakan kepentingan semua orang ini, kita ini, daripada perasaannya sendiri. Dengan dia menyerahkan anak sulungnya itu, maka seluruh umat manusia yang selama ini bound to the devil, memiliki hidup menjadi budaknya dosa, diperbudak oleh iblis, melalui korban daripada anak yang sulung ini, seluruh umat manusia itu yang terus setiap hari diinjak-injak oleh iblis, yang dengan rantai tebal besar-besar ini tidak terasa. Mereka pakai rantai banyak, kakinya dirantai pakai besi yang besar, tangannya besi, tapi mereka menyetir Mercedes. Gak terasa dengan rantai banyak ini. Mereka hidup di rumah mansion yang gede. Mereka bisa gak terasa, ternyata mereka masih ikatan dengan iblis, masih ada. Saudara bisa memiliki segala sesuatu yang di dunia ini semuanya, tapi engkau tetap masih terikat dengan iblis? Bisa. Dan engkau tidak menyadarinya. Yaitu ketika apa? Engkau memiliki apa? Arogans, kesombongan. Oh, ini punyaku, ini milikku, ini rumahku, ini semuanya milikku, ku. Nah itu, nggak kerasa engkau di kakimu tuh ada rantai besar sekali. Nggak terasa tanganmu tuh terikat besar sekali. Nah ini yang mau diputuskan oleh Tuhan. Ketika Tuhan meminta, berikan, khususkan, kuduskan anak sulung yang terutama dalam kehidupanmu, supaya terputus rantai ikatan budak dengan iblis. Yaitu ketika dia harus, Bapa ini harus memutuskan juga melihat anaknya mati di kayu salib. Dia harus memutuskan sejenak, tapi untuk demi kekekalan setiap manusia. Wow, itulah hati Bapa yang sesungguhnya. Sakit saudara, 3 hari terputus dengan anak kesayangannya, anak yang dikasihnya. Sakit sekali saudara, menangis Bapa. Tapi demi apa? Demi saudara dan saya dan seluruh orang-orang yang di dunia ini. Demi itu dia relakan terputus hubungan dengan anak sulungnya. Tapi dia percaya ketika dia menyerahkan, mengorbankan anak sulungnya ini, maka itu tidak menjadi sia-sia. Ya, karena di dalam 1 Korintus 15 kita baca 1 Korintus 15 ayat 23. Tetapi 21, sebab sama seperti maut datang karena satu manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali. Coba saya ulang. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi Kristus Yesus sebagai anak sulung Bapa, sebagai buah sulung Bapa, sudah dibangkitkan. Dia yang menjadi yang sulung. Nanti ikut lagi urutannya, siapa berikutnya, siapa berikutnya. Kalau kita selama ini terikat persekutuan kita dengan Adam, maksudnya apa? Yaitu terikatnya ikatan dosa. Walaupun kita tidak melakukan dosa, tapi sudah terikat, bound sudah to the sin. Sudah kena ikatan dosa keturunan. Nah, oleh karena itu diputuskan ikatan dosa keturunan ini.
dengan bapa menyerahkan anak sulungnya. Amin. Ketika engkau menyerahkan apa yang pertama dalam kehidupan, yang segala-galanya, yang terutama, yaitu hatimu yang terpenting, itu kau menyatakan aku putus hubungan dengan iblis. Ini penting. Kalau engkau masih berkata, oh masih CS, enggak kok aku sudah enggak, tapi gandengan kayak gini. Saudara pernah dulu jadi anak kecil, kita gandengan kayak gini. Ya karena waktu kita musuhan, wah ini baik itu gandengan gini. Tapi ketika habis marahan, mau gandeng lagi malu-malu, ya udah deh gini aja dulu. Gini aja, gandengan gini. Benar enggak? Pernah enggak? Siapa yang ngalamin? Ya gini, lama-lama gini, lama-lama balik lagi. Ketika kita masih begini kepada iblis, lama-lama balik, akhirnya semakin terikat lagi. Jangan pernah kau gandengan begini kepada iblis. Amin. Kalau sudah putus, putus. Katakan aku putus hubungan denganmu iblis. Katakan aku putus hubungan denganmu. 1, 2, 3. Aku putus hubungan denganmu iblis. Aku terikat kepada Yesus. Jangan pernah sedikit-sedikit gandengan yuk. Iblis sudah tahu kalian sudah terikat sama iblis, sama Tuhan. Kalian sudah melayani Tuhan, iblis tahu. Dia gak berani tuh ngambil gede-gede banyak. Gini, segini aja, ambil segini aja. Sedikit aja. Perpuluhan jangan deh. Gak usah kasih perpuluhan. Kau layani Tuhan tuh berarti sudah menyalakan semuanya. Jadi pemain musik sudah melayani. Perpuluhan gak usah ngapain. Buat gereja gak perlu zaman sekarang perpuluhan. Itu dia gandeng sedikit gini. Betul? Lama-lama gandeng, pelukan lama-lama. Habis. Kalau engkau tidak memutuskan hubunganmu dengan iblis, kau tidak akan bisa terikat dengan Yesus Kristus. Tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak ada. Jadi pilih salah satu. Saudara, saya mengalami kesaksian. Saya mengalami sesuatu yang wow. Kalau Pak Chris kemarin terus saudara-saudara kena batu keras ini kena. Saudara pikir saya nggak kena? Saya kena. Emangnya saudara aja yang kena? Saya kena. Ini hari apa? Kemarin. Ya, kecil masalah, tetapi ini dengarkan sebentar aja. Nanti saya akan memanggil orang untuk kesaksian. Betul ya, kemarin ya kita belanja ya. Saya harus belanja. Ya, belanja kebutuhan, menara, semuanya. Begitu tanpa terasa banyak deh. Ternyata itu yang banyak itu, yang basah-basah ini harus segera maksudnya dipisahkan untuk dimasukkan ke kulkas gitu ya, singkat seperti itu. Jadi kita harus balik lagi ke rumah. Dan rencana saya pada saat itu adalah nanti Nasya yang beresin semuanya, saya di mobil begitu. Tapi saya ingat, oh ya itu tadi waktu saya masukkan dari toko tersebut itu saya tidak pisahkan langsung, masih ada beberapa yang tercampur. Nah, daripada nanti bingung ngomongnya gimana, saya aja yang turun. Nah, begitu sampai di tempat di rumah, itu ada orang parkir ya di lobi yang berhentinya lama gitu loh ya. Kemudian nih si Alfian nih, dia langsung aja berhenti di depannya begini. Ya, orang ini berhenti lama. Nah, akhirnya saya turun dan saya pilah-pilah itu barang ini ya, ini sudah, ini aja ini ya. Nah, saya itu mendengar waktu saya pilah-pilah gini, saya mendengar gini. Orang itu komplain gitu loh kepada si Alfian sopir saya. Saya dengar, Pak bisa nggak ya kita duluan jalan gitu begitu. Saya dengar itu gini, di dalam saya tidak jawab, dalam hati udah gini, lu nggak lihat gua lagi gini gitu kan? Gini. Terus saya tetap diam begini aja. Terus saya dengar lagi, Pak bisa nggak ya kalau kita jalan duluan? Saya masih nih orang kurang ajar banget nih gitu ya kan? Nggak lihat ini susah gini. Terus akhirnya saya tidak menjawab nih saudara, saya tidak jawab. Tapi di dalam hati saya berpikir seperti itu. Dan kemudian terakhir saya gini, saya cuma menoleh dengan mata yang set gini aja. Saya tutup, udah selesai. Akhirnya sudah, akhirnya saya diparkirkan gini menunggu. Sudah kan? Clear. Saya tidak ngomong, nggak apa. Sudah.
Terus saya bertanya, Tuhan nanti mau bicara apa? Mau ini apa? Mau podcast dengan Beka, dengan Andre, dengan Pak Kris. Ini gimana gini? Saya tidak mendengar itu suara. Sampai akhirnya kita podcast semuanya begitu. Nah di studio lantai 4, saya masih ada merasa, kok ini gak enak ya? Kok ada sesuatu yang, kok saya seperti didiemin sama Roh Kudus. Tapi itu selesai, Tuhan izinkan. Nah ini amazingnya dia, Tuhan izinkan, Tuhan masih tetap memberikan urapan, perkataan. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan saya masih bisa jawab. Kemudian setelah clear, selesai semua, jangan taping podcast yang kedua selesai. Nah jalanan di studio itu memang agak sempit sih. Tetapi ada benda, ada barang yang itu sudah lama di situ. It's okay, gak pernah itu membuat saya tersandung. Ya, sampai suatu pada saat itu setelah selesai, nah tiba-tiba itu langsung krek tersandung. Nah ini saudara lihat nih, ada bekas di sini merah, langsung luka. Dan luka ini, kenanya ini, saya langsung tahu karena itu langsung nancep perih. Saya langsung, saya langsung diam. Tapi saya katakan, apa sih, kenapa sih, gitu kan? Orang saya nggak ngapa-ngapain, begitu kan? Terus begitu, nggak sampai pulang malam, demikian juga. Saya ngapain nggak? Beresin barang, kena lagi nih di tangan, di sini. Di yang kedua ini saya langsung, oke, ini bukan sesuatu apa-apa, langsung saya bereskan dan tidak mau dijawab oleh Roh Kudus. Sampai saya masuk di jam jaga keempat, baru dijawab. Dan saya jawabannya gini, apa yang kau lakukan tadi? Saya nggak ngomong apa-apa, saya tidak melakukan apa-apa. Kamu nggak ngomong, aku dengar apa yang ada kamu berkatakan di dalam hatimu. Dan saya langsung minta ampun sama Tuhan, ampuni aku Roh Kudus. Ternyata walaupun tidak mengucapkan, saya cuma melirik itu orang saja. Tapi hati ini sebel banget gitu loh, ya kan? Tapi saya nggak ngomong, saya cuma dengan tatapan begini saja cuma selesai. Tapi di sini saya memang sebel. Aduh, lu dari tadi kita tungguin, lu yang lama sehingga kita mesti parkir di depan. Sekarang kita di sini, kamu mau marah-marah, tapi nggak keluar loh. Nah ini saudara perhatikan, Holy Spirit, Roh Kudus, sebelum keluar, dia sudah mendengar apa yang ada di dalam hatimu. Nah ini mengganggu dia, karena dia tinggalnya di sini. Dan hati saya yang diminta menjadi sulung, harus clear, harus bersih. Tidak boleh ada celah sedikit pun, tidak boleh ada kekotoran, tidak boleh ada debu sedikit pun. Dan saya itu sampai sakit perih ya. Dan Tuhan memang selalu berbicara, Roh Kudus selalu dengan seperti itu. Menjadi tanda. Dan ketika saya melihat, oh ya ampuni aku Tuhan, ampuni aku Roh Kudus, saya langsung minta ampun. Dan ketika saya minta ampun, mengalir semua itu firman diberikan kepada Tuhan. Dia mengalir semua sampai untuk bulan Mei, semua sudah tertulis. Mengalir semua, mengalir. Banyak sampai tidak tidur saya. Hanya karena gara-gara melirik. Hati-hati saudara. Saudara belum ngomong, tapi dengan melirik dan ada muatan di dalam. Di dalam ini adalah buah sulung. Ini yang terutama. Hatimu itu yang terutama. Bukan tindakanmu, bukan permainanmu, bukan perkataanmu waktu menyampaikan firman, bukan semuanya, tetapi hatimu itulah buah sulung yang Tuhan kehendaki. Itu harus utuh, bersih. Kena saya. Dikira cuma Ratna aja yang gak kena. Yang kena dikira bukti aja, Kris. Saya kena, saya langsung minta ampun Tuhan. Kamu harus bound to Christ. Bound to Christ itu semuanya. Dari dalam dan sampai keluar. Hati kita sudah bound, maka tindakan keluar aja memberi perpuluhan. Hati kita bound, tindakan keluar melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Hati kita ini dulu, buah sulung itu di sini, hati ini, itu yang terutama. Amin, saudara.
Setiap hari kita harus minta ampun. Saya minta ampun sama Roh Kudus. Dan saya bersyukur, terima kasih ditegur. Ternyata saya dibukakan, cuman melirik gitu aja. Itu mengotori dia. Karena lirik ada muatan. Tapi selama lirik kan pasti ada muatan ya. Tidak mungkin lirik kan tidak ada muatan ya. Itu membuat saya langsung, oh ampun, saya minta ampun, terus saya minta ampun. Ternyata hal yang kecil saudara, itu sepele kecil. Tapi itu besar bagi Tuhan, besar bagi Roh Kudus. Itu ngotori hatinya kita, ngotori baitnya dia di sini. Sehingga dia tidak nyaman, dia tidak bisa nyaman. Dia mau ngomong, gak bisa, ada debu, ada lirikan tadi. Dia mau ngomong, ada lirikan tadi, dia gak bisa. Sampai saya mengakui, aku minta ampun. Saya mengakui tadi saya punya muatan. Rasanya mau ngomong tapi gak bisa, cuman cukup melirik. Tapi di sini ngomong banyak, tertulis banyak. Enak aja lu, ngapain lagi ini banyak sekali. Tapi gak keluar, cuman keluar dari mata. Tadi katakan, kalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Penting sekali. Bound to Christ itu in everything, in every area. Dan yang terlebih terutama hati. Amin. Haleluya. Saya mau memanggil Pak Timotius untuk bersaksi. Saya percaya di dalam kehidupannya Pak Timotius ini, jemaat yang ikuti doa fajar ini dari MNC. Ya, bagaimana Pak Timotius ini? Silakan, ayo Pak, sini Pak. Ya, bagaimana Pak? Jadi kok bisa ya ikut yang lama ya, jemaat ya, maksud saya dari MNC tahun 2014, betul nggak? Dan sampai sekarang masih ada di sini sekalipun ya Opah sudah nggak ada ya Pak. Nah itu tolong sedikit ada sharing, ceritakan tentang Bound to Christ ini juga dengan apa firman yang tadi saya sampaikan tentang hati. Coba lebih dekat lagi supaya. Halo semua. Puji Tuhan, saya bisa ada di depan sini bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Kalau dibilang dari awal, memang saya dari awal ikut doa fajar. Waktu itu banyak juga sempat tanya saya, kok bisa setia? Oh iya, saya menjelaskan, kita datang ke tempat ibadah. Jangan jauh-jauh sini Pak, saya nggak gigit kok, tenang aja. Maju dingin, nah nggak apa-apa. Kita tempat ibadah itu kita ketemu sama yang punya rumah, bukan sama pelayan-pelayan. Kita ketemu sama yang punya rumah. Itu awalnya begitu. Tapi setelah saya belajar lagi, ternyata memang Tuhan menempatkan saya di sini. Gitu. Supaya saya bertumbuh, secara rohani saya bertumbuh. Dan ada satu hal yang saya mau saksikan sih. Ini juga diminta sama gembala saya untuk disaksikan di gereja, cuma waktunya belum. Jadi waktu awal tahun itu saya sama teman saya di kantor, Pak Tim, kita ikutan puasa yuk 21 hari dari tanggal 10 sampai 31 Januari. Terus saya, oke, saya mau ikut, saya mau coba karena nanti Tuhan kasih sesuatu sama kamu. Oke, saya ikut dari tanggal 10 Januari saya puasa sampai 31 Januari. Kalau dulu waktu itu Januari, ingat mungkin Pak Kris ingat, saya doa fajar pertama waktu sarapan, kok nggak sarapan? Oh iya nggak sarapan, udah gitu kan. Terus kalau Bu Ratna ingat waktu saya makan malam minta teh kan, teh. Ya itu saya lagi puasa 21 hari. Nah selama puasa, jadi saya puasanya itu makan malam, terus skip makan pagi, skip makan siang, balik lagi makan malam. Seminggu pertama saya masih minum air putih sedikit. Begitu minggu kedua sampai ketiga nggak minum lagi sama sekali. Terus berjalan. Jam 7 malam itu saya masih loncat-loncat di sini. Nggak ada lapar, nggak ada haus, nggak ada lemes.
saya pergi kerja masih ke Bogor, ke Cikarang, nggak ada suatu sukacita full. Nah, apa yang didapat dari itu semua? Jadi saya melakukan puasa itu bukan saya yang melakukan, tapi dari kekuatan dari Tuhan yang ada di saya, membantu saya untuk melakukan puasa itu. Jadi kembali lagi, saya bisa tadi Celke bilang melakukan persembahan apa segala macam karena kita terikat dari Tuhan. Tuhan beri kekuatan, beri hati untuk saya bisa melayani Tuhan, untuk saya bisa setia, untuk saya bisa melakukan persembahan. Semua Tuhan yang kasih. Kalau saya sendiri mungkin gak bisa, tapi Tuhan yang kasih. Misalnya, oh aku mengasihi engkau Yesus, ada lagunya tadi Deeper in Love. Ya mungkin di sini kita bisa begitu. Begitu keluar sering wah ada masalah segala macam. Tapi kita bisa karena saya diberi kekuatan sama Tuhan. Jadi terikat oleh Kristus. Nah, bagaimana cara supaya terikat? Ya itu persembahkan yang sulung begitu. Nah, kalau kita terikat dengan Tuhan, Tuhan berikan semua yang kebaikan, kekuatan segala macam, tapi juga Tuhan berikan hikmat kalau kita salah. Contohnya, waktu itu pernah saya ke khotbah di sini, saya ada nyeletuk di situ. Kalau mungkin ada yang ingat. Kalau David ingat gak saya nyeletuk di situ kan? 2 minggu lalu. Begitu besok paginya saya saat teduh, sama seperti Celke bilang, ditegur kita. Ditegur, semua diingatkan kebaikan Tuhan segala macam, ada porsinya masing-masing untuk kita. Kenapa saya menghakimi orang lain? Gitu kan? Itu urusan dia sama Tuhan. Karena masing-masing kita itu Tuhan berikan sesuai porsinya untuk kita. Berkat apa segala macam sesuai dengan porsi kita. Jadi di situ saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang saya nggak akan lagi untuk menghakimi orang lain. Saya juga minta maaf sama Celke di sini. Waktu itu nyeletuk sembarangan. Juga mungkin saya sama teman-teman sama yang lain. Saya waktu itu celetuk begini. Kalau nggak digaji nggak datang. Nggak digaji saya bilang, karena uang kan, nggak digaji nggak datang. Coba nggak digaji datang nggak? Itu kan saya menghakimi orang. Yang sebetulnya itu. Ya, tapi saya nggak. Oh. Yang sebetulnya itu bukan hak urusan saya. Ya itu tadi. Karena setiap orang punya porsinya. Tuhan kasih itu ada porsinya masing-masing. Jadi kalau kita ngerti itu kita nggak iri sama orang. Nggak ada iri. Karena Tuhan kasih sesuai porsi yang keadaan kita masing-masing. Gitu. Ya. Mungkin itu aja Celke. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan ya, Saudara. Nah, nanti pada saat bulan Mei ya, setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, kita ada 10 hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Di sini kita akan ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus, dan pada saat itu juga ada yang sharing firman Tuhan, juga ada yang sharing kesaksian sebagai contoh tadi Pak Tim. Ya. Nanti saya sudah atur jadwal untuk semua saudara semuanya terlibat. Namun sebelumnya kita akan masuk di dalam ibadah Jumat Agung tanggal 7 April ya, nggak lama saudara, segera. Dan nanti ada ibadah Paskah yang nanti ada perform dari kids, ladies, dan juga young, dan juga nanti mungkin dari bapak-bapak juga bisa memberikan suatu pujian ya, seperti itu. Itu hari Minggu kita ini, dan dilanjut nanti setelah itu di Mei ya, bulan Mei ya. Nanti saya undang tuh Depok untuk datang semua ya, untuk pada bulan Mei seperti itu. Paskah juga, ayo kalau mau datang silakan, terbuka kami di sini. Yang penting adalah hati kita itu nomor 1 untuk Tuhan. Amin. Sepakat dalam hal ini? Hati kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara.